Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Septaria, Sri Mariani, dan saya sendiri, Reski Duyanti, yang akan membawakan tema tentang pendekatan pengembangan moral bagi anak. Hakikat pendekatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pusaka 2008, pendekatan memiliki arti sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk mendekati aktivitas tertentu. Menurut Kamus Bahasa Inggris, arti pendekatan adalah jalan untuk melakukan sesuatu. Perbedaan metode dengan pendekatan. Substansi perbedaan dari kedua istilah ini sangat tipis, yaitu hanya terletak pada cara kerjanya yang bersistem. Ini berarti upaya itu merupakan suatu rangkaian yang teratur, yang telah diperhitungkan, serta teruji kehandalan. Asensi pemilihan atau penentuan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. A. Pengetahuan tentang belajar dan pengembangan anak. B. Pengetahuan tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan setiap individu anak dalam kelompoknya. C. Pengetahuan tentang konteks sosial kultural tempat anak hidup. Strategi pengembangan moral pada anak usia 3-4 tahun TK. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai tahap usianya. Masa usia dini 0-6 tahun merupakan masa keemasan Golden Age. Pada masa ini, stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Perlu disadari bahwa masa-masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam menentang kehidupan seorang anak. Pada masa ini, pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat atau eksplosif. Dan ada lagi strategi pengembangan moral pada anak usia 5-6 tahun TKB. Secara prinsip, strategi yang dikembangkan untuk anak usia 5-6 tahun sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan berbagai kegiatan yang mampu menstimulasi kerjasama, toleransi, dan saling setia kawan. Yang kedua, menyiapkan media pendukung yang memungkinkan anak dapat bekerja sama. Yang ketiga, membawa anak ke dalam situasi nyata atau real time yang mengenalkan pendidikan moral seperti ke panti asuhan dan panti jompo. Yang keempat, menyusun program kepemimpinan kelompok sebagai landasan penanaman sikap leadership dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Contoh penerapan strategi pengembangan moral pada usia TK, kelompok A dan kelompok B. Salah satu contoh penerapan strategi pengembangan moral pada anak usia TK A dan TK B adalah membiasakan membawa dan menyiapkan tas sekolah sendiri di tempat yang tersedia, atau menyiapkan dan merapikan kembali berbagai perlengkapan pelajaran dan alat permainan setelah selesai digunakan. Dalam perkembangan moral anak usia TK, bercerita merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi. Karya wisata. Metode dan karya wisata. Pendekatan wisata merupakan salah satu metode yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan suatu pendekatan pembelajaran menimbulkan rasa kegembiraan dalam anak. Syair atau sajak. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan pembaca syair atau sajak menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia.
pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. 1. Konsep dan jenis pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. A. Berorientasi pada pengembang anak. B. Berorientasi pada kebutuhan anak. C. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. D. Berpusat pada anak. E. Lingkungan kondusif. F. Menggunakan pembelajaran terpadu. G. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup. H. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. I. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. J. Aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. K. Pemanfaatan teknologi informasi. Contoh aplikasi pendekatan moral pada anak usia dini. A. Program pembiasaan pembelajaran sabar dan mengantri pada saat anak-anak mau mencuci tangan sebelum makan, dengan mengondisikan anak melihat dan menginjak serta tepat berdiri di stiker. Berpola kedua belah telapak kaki yang didesain berbaris ke belakang. 2. B. Program perkembangan kecakapan hidup. Membuat jadwal pikiran antar anak secara bergiliran untuk menyiram tanaman hias atau bunga, atau memberi makan kelinci, dan anak masuk sekolah datang lebih awal. Kesimpulan: perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini. Tutor menerapkan strategi pembelajaran yang bersifat formal, yaitu hanya sebatas menjelaskan, dan kurangnya perhatian terhadap tingkah laku anak-anak didik PAUD. Harapan bangsa terlihat tidak fokus, ceria, bersemangat, dan tidak antusias dalam penerimaan materi pembelajaran yang sedang diajarkan tutornya. 2. Anak didik yang tidak disiplin dan tutornya patuh terhadap tutornya.